Apa kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Adakah yang ingat minggu lalu kalian belajar tentang apa? Benar, minggu lalu kalian sudah belajar tentang keuntungan mekanik pesawat sederhana dan prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Hari ini kalian akan belajar tentang struktur organ, struktur jaringan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui konsep dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Lalu kalian mengetahui fungsi dari struktur organ pada tumbuhan. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa di rumah kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Struktur jaringan tumbuhan merupakan bentuk fisik dari tumbuhan. Bentuk fisik dari tumbuhan ada di bagian luar atau sering kita sebut dengan morfologis, dan bentuk fisik bagian dalam atau sering kita sebut dengan anatomis. Akar merupakan bentuk dasar dari tumbuhan. Akar juga merupakan bagian penting selain dari batang, daun, dan bunga. Akar terdiri dari akar serabut dan akar tunggang. Struktur organ pada akar biasanya terdiri dari tudung akar, rambut akar, dan bagian dasar akar. Fungsi dari akar sendiri ialah untuk mengangkut air, menyimpan cadangan makanan, proses fotosintesis, respirasi, dan akar sama dengan manusia juga memerlukan air. Pada manusia, air yang dibutuhkan lebih dari 80%. Sama dengan halnya tumbuhan juga memerlukan air sekitar dari 80%. Air ini akan diserap oleh akar yang nantinya akan akar transferkan ke bagian struktur organ lainnya. Struktur organ tumbuhan yang kedua ialah batang. Batang merupakan struktur organ yang sangat penting dalam tumbuhan selain akar, daun, dan bunga. Batang ini sebagai penompang antara daun dan bunga. Batang terdiri dari nodus dan internodus. Nodus biasanya itu sering kita jumpai yang sangat kelihatan itu pada tumbuhan pepaya. Internodus merupakan jarak antara nodus ke nodus. Struktur organ pada batang terdiri dari nodus, internodus, dan apikal batang. Batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, tempat penopang bagi tumbuhan, dan tempat untuk melekatnya daun pada tumbuhan. Struktur organ yang ketiga ialah daun. Daun biasanya berwarna hijau. Meskipun tidak semua daun berwarna hijau, tapi 80% daun berwarna hijau. Struktur organ pada daun terdiri dari petiole, margin, vena, ujung daun, lamina, dan pelepah. Ibu akan contohkan, ibu mempunyai contoh daun dari struktur organ daun. Bagian ini disebut dengan petiole. Bagian yang di tengah penghujung petiole disebut dengan pelepah. Dan ini ujung daun. Di pinggir sini disebut margin. Cabang antara ini disebut dengan vena. Lalu ini garis disebut dengan lamina. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan juga tempat berlangsungnya pertukaran gas. Proses terjadinya fotosintesis memerlukan cahaya untuk energi. Lalu cahaya akan mentransferkan ke klorofil yang berwarna hijau. Fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Pada umumnya, bunga memiliki dua alat kelamin, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan bagian-bagiannya pada bunga, bunga dibedakan menjadi dua macam, yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap.
Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakung. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Hal ini bisa terjadi karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, misalnya kelopak atau mahkota, atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, misalnya benang sari atau putik. Contoh bunga ini adalah bunga Kamboja dan bunga kelapa. Berikut adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama, putik. Putik merupakan alat kelamin betina atau dikenal sebagai geneosium. Biasanya putik terletak pada bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik atau biasa disebut dengan stigma adalah bagian putik yang paling ujung atau pucuk dari putik. Yang kedua, tangkai putik atau biasa dikenal dengan stilus adalah bagian putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Yang ketiga, bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Bagian yang kedua adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau biasa dikenal sebagai andresium. Benang sari umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kepala sari atau biasa disebut anter. Adalah bagian paling ujung dari tangkai sari dengan ruang-ruang untuk dapat menampung serbuk sari. Yang kedua, serbuk sari atau biasa dikenal dengan sebutan polen adalah bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Yang ketiga, tangkai sari atau filamen adalah bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga untuk membantu proses penyerbukan bunga. Bagian yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga juga biasa disebut sebagai korola, merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat sangat indah. Selain itu, ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian-bagian yang lainnya. Warna mencolok mahkota bunga memiliki fungsi sebagai penarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada bagian lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi pada bunga. Bagian keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga biasa juga disebut sebagai kalik. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya kelopak bunga memiliki warna hijau menyerupai daun dan tidak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang selanjutnya, tangkai bunga atau biasa disebut dengan pedesilus. Bagian tangkai ini tepat berada di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang pada bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Tepatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Berikut adalah gambar struktur bunga secara lengkap.
Struktur organ yang selanjutnya ialah bakal buah. Setelah mengalami penyerbukan pada bunga, sesampainya serbuk sari ke kepala putih, lalu serbuk sari akan meneruskan ke bakal buah, sehingga terjadinya proses pembuahan. Struktur organ pada biji terdiri dari kulit biji, inti biji, dan isi biji. Struktur jaringan pada tumbuhan terdiri dari 4. Ada jaringan pelindung, ada jaringan penguat, ada jaringan pengisi, ada jaringan pengangkut. Jaringan pelindung ini biasanya terdiri dari epidermis. Jaringan penguat terdiri dari parenkim. Jaringan pengisi terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Dan jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, maka kalian akan ibu beri tugas untuk menggambar struktur organ pada bunga sepatu. Usahakan kalian menggambarnya sekreatif mungkin dan tugasnya kalian kumpulkan di classroom.